Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas mengenai bagaimana sih cara mempersiapkan dataset keterlambatan pengiriman barang untuk analisis data mining. Yang beranggotakan ketua yaitu Dewi Krisnawati dengan dua anggota Rania Ayuni dan Audiarda Nasyuandini. Selamat menonton. Pernah nggak sih kalian nunggu paket yang dijanjikan data 3 hari tapi akhirnya telat seminggu? Gimana kalau kita bisa tahu jasa pengiriman mana yang paling sering telat? Di video kali ini, kelompok 6 akan membahas mempersiapkan dataset keterlambatan pengiriman barang untuk analisis data mining. Selanjutnya itu ada sumber dataset. Kami mengambil dataset terbuka dari GitHub berjudul FedEx Logistic Performance Dataset. Dataset ini berisi data pengiriman ribuan barang ke berbagai negara oleh lebih dari 3 vendor logistik seperti Ranbexy, Aurobindo, dan Abot. Ini adalah data mentah, artinya belum diolah dengan metode data science. Kita yang akan memproses dan mempersiapkannya. Nah, ini data mentah dari GitHub FedEx Logistic Performance Analysis. Ini isinya ada di sini semua ya. Lalu sudah di CSV kan juga. Nah, selanjutnya ini adalah dataset yang sudah dijadikan CSV. Dataset ini punya 1000 lebih baris dan puluhan kolom. Di sini ada atribut ID, project code, PQ, PO atau SO, ASN atau DN, lalu country, lalu manage by, lalu fulfill via, lalu vendor Incoterm, lalu shipment mode, selanjutnya PQ first send to client date, lalu PO send to vendor date, terus agak banyak ya, schedule, delivery date, delivery to client date, delivery record date, product group, subclassification, vendor, item description, molekul atau test type, lalu brand, lalu dosage, lalu dosage form, lalu unit of measure, lalu line item quantity, line item value, pack price, unit price, manufacturing site, first line designation, weight atau kilograms, freight cost atau USD, line item insurance USD, dan yang terakhir yaitu USD. Oke, sekarang kita langsung bahas bagaimana cara menghitung keterlambatan pengiriman atau delay berdasarkan vendor dan menampilkannya dalam bentuk bar chart. Pertama, kita mulai dengan mengimpor 2 pustaka penting yaitu Pandas untuk analisis data dan Matplotlib untuk visualisasi. Kemudian, kita baca file dataset CSV-nya menggunakan read_CSV. Pastikan nama file sesuai dengan data kamu. Selanjutnya, kita rapikan nama kolom agar tidak ada spasi yang menyulitkan pemrosesan nanti. Setelah itu, kita konversi 2 kolom penting ke format tanggal yaitu scheduled delivery date dan delivered to client date. Ini diperlukan agar kita bisa menghitung selisih hari atau keterlambatan pengiriman. Sekarang, kita buat kolom baru bernama delay atau days yang menghitung berapa hari keterlambatan dari setiap pengiriman. Caranya, tinggal kurangkan tanggal pengiriman aktual dengan tanggal pengiriman yang dijadwalkan. Nah,
Setelah kita punya data keterlambatan, sekarang kita hitung rata-rata delay untuk setiap vendor. Kita gunakan fungsi group by berdasarkan kolom vendor, lalu ambil rata-ratanya dengan mean. Terakhir, kita urutkan dari yang paling besar ke kecil dan ambil 10 vendor teratas. Sampai sini, kita sudah punya 10 vendor dengan rata-rata keterlambatan paling tinggi. Sekarang kita visualisasikan datanya menggunakan bar chart. Kita atur ukuran gambar, warnanya, dan label-label agar mudah dibaca. Dan hasilnya adalah grafik batang yang menunjukkan vendor mana yang paling sering mengalami keterlambatan pengiriman. Grafik ini sangat berguna untuk evaluasi performa vendor. Misalnya, jika ada vendor yang consistently punya delay tinggi, kita bisa jadikan insight untuk audit, diskusi ulang kontrak, atau perbaikan rantai pasok. Dengan langkah-langkah ini, kamu bisa dengan cepat menganalisis keterlambatan pengiriman dan membuat visualisasi yang informatif hanya dengan beberapa baris kode. Kalau kamu ingin menyimpan grafik ini sebagai file gambar, tinggal tambahkan baris berikut sebelum plt.show. Selesai. Itulah cara menganalisis dan memvisualisasikan delay pengiriman per vendor menggunakan Python. Semoga bermanfaat. Kenapa dataset ini cocok? Jadi, dari data mentah ini, kita bisa mengolah ML atau menghasilkan metrik baru yang sangat penting untuk keterlambatan pengiriman barang. Bisa diolah juga untuk klasifikasi, regresi, dan visualisasi. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai pembersihan dan transformasi data. Karena kita mengambil dataset dari dunia nyata, biasanya datanya masih mentah. Artinya, masih banyak atribut atau kolom yang tidak kita butuhkan. Atau bahkan ada data yang kosong. Jadi langkah awal yang kita lakukan adalah proses yang disebut dengan data cleaning ataupun pembersihan data. Pertama, kita akan mengambil kolom yang penting dan juga menghapus data-data yang kosong. Contohnya, kalau ada tanggal pengiriman yang kosong atau tanggal yang tidak valid, maka itu bisa membuat analisis kita error. Selanjutnya, kita merapikan format tanggalnya, misalnya dari format bulan, tanggal, kemudian tahun, kita ubah menjadi tahun, bulan, dan tanggal, supaya lebih konsisten dan mudah diolah dengan tool seperti Python ataupun Excel. Selanjutnya, kita hitung keterlambatan dari selisih tanggal. Kita hitung selisih antara tanggal rencana pengiriman dan tanggal aktual pengiriman. Ini yang akan menjadi dasar penentuan apakah pengiriman terlambat atau tidak. Dan terakhir, kita bisa mengubah nama-nama kolom supaya lebih singkat dan jelas. Misalnya, planning shipping date kita ubah jadi plan date supaya lebih mudah dipanggil saat coding. Hasil akhirnya adalah sebuah data frame yang rapi, hanya terdiri dari kolom-kolom penting. Seperti ini. Misalnya, di sini ini adalah data mentah yang telah kita ambil dari GitHub. Ini belum dilakukan cleaning data atau transformasi data. Ini adalah data yang telah kita lakukan cleaning atau transformasi data, di mana kita di sini memiliki vendor, country, shipment mode, schedule delivery, delivery date, freight cost USD, dan delay days. Di sini dari banyaknya atribut atau kolom menjadi 7 variabel atau kolom yang dimana kita telah melakukan transformasi data. Kemudian kita menghitung delay days-nya. Di sini kita menghitung data atau harinya yang dimana menghitung selisih antara tanggal rencana dengan tanggal aktual pengiriman. Yang ini. Nah, kita bisa lihat di sebelah sini. Di sini
formatnya masih tanggal, bulan, kemudian tahun. Nah, di sini kita ubah menjadi tahun, kemudian bulan, dan tanggal. Nah, di tabel sini kita telah melakukan pembersihan data. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tujuan penggunaan dataset di data mining. Setelah datanya bersih seperti yang tadi kita lakukan, kita bisa mulai melakukan eksplorasi. Di tahap ini, tujuan kita adalah memanfaatkan data tersebut untuk keperluan data mining ataupun penggalian data. Ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu klasifikasi, yaitu telat atau tidak, di mana kita bisa latih model untuk memprediksi apakah sebuah pengiriman akan terlambat atau tidak berdasarkan vendor, negara, dan tanggal pengiriman. Selanjutnya yang kedua yaitu regresi. Kita bisa prediksi berapa hari keterlambatan, misalnya rata-rata pengiriman dari vendor A ke negara B telat 3 hari. Misalnya, selanjutnya visualisasi atau vendor yang paling sering telat, di mana kita bisa buat grafik vendor mana yang paling sering telat, negara mana yang rawan keterlambatan, dan lainnya. Selanjutnya keempat yaitu melakukan analisis performa. Kita bisa hubungkan biaya pengiriman dengan ketepatan waktu untuk tahu vendor mana sih yang paling efisien. Dan karena data ini berasal dari kondisi nyata atau real world, hasil analisisnya benar-benar bisa digunakan untuk keperluan nyata, seperti pengambilan keputusan di perusahaan logistik, toko online, hingga kebijakan pengadaan barang. Selanjutnya, melakukan validasi kelayakan dataset. Kita perlu pastikan dulu kalau dataset ini memang harus atau layak untuk digunakan. Misalnya yang pertama, jumlah baris sudah cukup banyak, lebih dari 1000 data, jadi aman untuk training model. Kemudian ada label targetnya. Ini yang paling penting untuk klasifikasi maupun regresi. Kemudian data legal dan terbuka. Maksudnya dataset ini diambil dari sumber terbuka yang sah, yaitu misal yang tadi kita mengambil dari GitHub, jadi aman secara legal untuk digunakan. Kemudian formatnya CSV, terbaca Excel ataupun Python. Jadi fleksibel banget untuk digunakan. Kemudian tidak ada data yang sensitif. Mari kita lihat apakah data yang kita gunakan itu valid atau tidaknya. Yang pertama, di sini kita bisa melihat data ini ada sebanyak lebih dari 1000 baris. Di sini datanya sebanyak 10.325 baris. Selanjutnya kita sudah mempunyai label target. Label targetnya yaitu yang ini, delay days. Selanjutnya dataset ini diambil dari sumber terbuka. Di sini kita kan menggunakan GitHub atau sumber dari dataset yang kita ambil. Seperti itu. Selanjutnya jadi tadi kita sudah lihat bagaimana cara kita membersihkan dan mempersiapkan dataset real world tentang keterlambatan pengiriman barang. Kita mulai dari data mentah, bersih, dan rapi, lalu siap untuk digunakan dalam berbagai metode analisis data, baik itu klasifikasi, regresi, maupun visualisasi. Dataset ini bukan data buatan, tapi dari kondisi nyata. Jadi hasil analisisnya benar-benar bisa membantu industri logistik agar lebih efisien. Nah, kesimpulannya, yang pertama, dataset sudah siap dipakai untuk tugas data mining ataupun penelitian. Yang kedua, dataset ini cocok untuk klasifikasi, regresi, ataupun analisis logistik nyata. Itulah tadi penjelasan mengenai dataset yang kami gunakan, sumbernya dari mana, kemudian
isinya apa saja dari dataset tersebut, dan apakah dataset tersebut bisa digunakan atau tidak, dari kelayakannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.